Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Good evening, Mo. Okay, thank you very much for your coming in this Zoom meeting. Jadi, welcome to the first and second meeting of English 1. Jadi, selamat datang di mata kuliah Bahasa Inggris 1. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi, untuk first and second meeting ini kita akan langsung diskusi tentang materi ya, tentang materi pembelajaran bahasa Inggris atau materi kuliah bahasa Inggris. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas kontrak belajar apa yang perlu kita taati dalam pembelajaran kali ini dalam satu semester ke depan. Lalu kita akan diskusi singkat saja atau mungkin saya cuma akan menggambarkan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, jadi kita nggak akan langsung ke materi langsung. Jadi untuk materi kita akan langsung bahas di next meeting. Nah, apakah nanti meeting kita akan online seperti ini atau offline? Nanti saya menunggu info dari kampus dulu, dari akademik, apakah mungkin minggu depan kita bisa offline atau mungkin online ya. Jadi saya tidak janji. Maka dari itu mahasiswa memang saya minta untuk join di grup Telegram. Jadi sebagai sarana kita untuk saling komunikasi. Jadi katakanlah kuliah kita nanti akan online atau offline ya. Jadi sebagai sarana komunikasi kita selama perkuliahan dalam satu semester ke depan. Nah, jadi karena tadi saya lihat juga yang dari saya share materi dan link Google Classroom sama link Telegram itu sejak pagi ya, dan ternyata juga di grup pun juga yang join belum banyak, baru hampir malam ini juga baru join di grup Telegram ya. Jadi selebihnya untuk komunikasi tentang perkuliahan kita akan via Telegram. Jangan lupa juga mahasiswa bisa join Google Classroom karena nanti ada beberapa tugas yang memang harus di-upload di Google Classroom seperti itu. Oke, saya akan share screen. Kira-kira kontrak kuliah apa yang perlu kalian pahami selama perkuliahan nanti. Sambil kita juga diskusi, kita bahas apa ya selama satu semester. Nah, jadi sebelumnya juga mungkin kita juga bisa saling kenalan. Mungkin apakah nanti kita kenalan satu-satu, Miss ya? Nanti kita lihat sikonnya ya. Tapi yang jelas setidaknya juga untuk nama Zoom juga silakan untuk ditulis nama lengkap ya, dalam artian bukan nama pendek, setidaknya juga biar saya juga paham. Nah, oke. Nah, jadi kita akan sekilas bahas tentang kontrak perkuliahan apa yang nanti akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, jadi mata kuliahnya Bahasa Inggris 1 untuk semua program studi ya. Jadi baik untuk semua program studi, untuk informatika juga. Oke. Dan ini bobot SKS adalah 3 SKS. Jadi memang mungkin selama online ini setidaknya ya, saya nggak akan, waktunya tidak akan lebih dari 9.30 karena sesuai jadwal itu kan 9.30 ya. Tapi insya Allah jam 9 maksimal, entah itu nanti misal katakanlah kita online atau offline, kuliah kita jam 9 maksimal sudah selesai. Jadi biar kalian juga tidak terlalu malam, asalkan kalian joinnya juga cepat ya. Entah nanti kita tatap muka atau kita online, setidaknya juga kalian bisa on time ya, seperti itu. Jadi biar kita bisa selesai lebih cepat. Nah, oke.
Untuk pengampu saya, my name is Tira Nurfitria, you can call me Miss Tira, karena biasanya memang anak-anak mahasiswa manggilnya Miss Tira, karena memang dari dulu ya, itu biasanya sering manggil itu. Terus saya sudah I began to teach English in ITB-AS since 2016. Jadi saya sudah mulai ngajar di sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, selain mengampu mata kuliah bahasa Inggris satu, saya juga mengampu bahasa Inggris dua. Nanti insya Allah di kedua kalau kita belajar bahasa Inggris 2. Terus saya juga mengampu di semester 3 sama 5. Jadi juga mengampu mata kuliah computing dan nah, jadi insya Allah juga nanti ya mungkin beberapa semester ke depan mungkin akan ketemu saya entah itu di bahasa Inggris 2, TOEFL atau di converse. Oke. Nah ini adalah email saya, nomor HP saya. Jadi silahkan jika ada keperluan atau apa yang perlu ditanyakan silahkan juga bisa hubungi saya. Atau setidaknya kalian bisa tanyakan langsung di grup Telegram. Ya, karena kita juga ada grup Telegram. Jadi segala seputar perkuliahan silahkan juga bisa disampaikan di grup. Nah, oke, secara umum kita ada 14 kali pertemuan ya. Kalau kita sudah 2 berarti kita tinggal sisanya. Nanti di pertemuan ke-8 kita ada ujian UTS. Nanti di pertemuan 16 kita ada UAS. Nah, terus kehadiran mahasiswa 75% dari 14 kali pertemuan. Nah, untuk mahasiswa yang mungkin memang berhalangan hadir, silahkan untuk izin via mungkin WhatsApp atau mungkin Telegram atau mungkin lewat grup juga tidak masalah ya. Nah, terus insya Allah untuk apa ya minggu depan saya tidak janji apakah kita online atau offline ya. Jadi nunggu informasi dulu. Tetapi kalau misal kita masih online untuk minggu depan, insya Allah link Zoom juga akan saya share dari minimal siang harinya, jadi nggak terlalu mepet. Nah, terus di saat perkuliahan nanti silakan untuk tidaknya aktif ya. Nah, jadi misal ketika saya sedang share materi, share screen materi, atau mungkin menjelaskan videonya mungkin bisa dimatikan, tapi ketika misal saya sudah ketika mungkin materi sudah selesai terangkan, maka untuk video juga bisa dinyalakan ya, seperti itu. Jadi tidaknya juga kalian juga aktif ya, seperti itu. Terus untuk kuliah saya ketika kita Zoom seperti ini saya juga live-kan di YouTube. Jadi ketika misal rekan teman-teman yang teman-teman atau mahasiswa yang tidak bisa join di Zoom nanti bisa melihat di YouTube seperti itu. Karena saya memang modelnya seperti itu. Ketika Zoom juga saya juga YouTube. Nah, terus nanti mungkin ada tugas, entah itu individu atau kelompok, tapi kemungkinan individu ya, karena kelas C itu kan waktunya cukup terbatas, beda sama kelas A yang waktunya lebih longgar. Nah, untuk teknik penilaian biasanya memang setiap dosen beda. Kalau saya sih partisipasi tugas itu poin yang cukup tinggi, kehadiran tugas itu cukupnya poin persennya cukup tinggi di 30%, UTS dan UAS itu hanya 20. Nah, tapi ya memang untuk UTS UAS itu memang poinnya lebih sedikit ya. Kalau saya sementara tuh seperti ini. Jadi lebih banyak di keaktifan sama di tugas. Untuk penilaian ada huruf A sampai E. Untuk nanti misal ada mahasiswa yang mungkin dia dapat C atau mungkin kurang pas dengan nilai, silakan bisa ikut remedi. Seperti itu. Info remedi biasanya akan diumumkan oleh pihak akademik ya. Untuk D itu saya kurang tahu ya apakah nilai D bisa remedi apa tidak ya. Tapi nanti biasanya untuk info remedi pasti akan disampaikan di akademik. Oke, terus mungkin ada tambahan. Oh ya, oke. Mahasiswa setidaknya juga berpakaian rapi dan sopan. Entah itu nanti kita di online atau offline. Apalagi kalau nanti kita sudah tatap muka otomatis kan silakan gunakan berpakaian yang rapi dan sopan. Jangan pakai kaos oblong ya.
atau pakai sendal jepit atau apa. Jadi setidaknya silakan untuk rapi. Kalau di online kayak gini kan nggak kelihatan ya kalian pakai sepatu apa enggak gitu kan. Tetapi nanti ketika kita sudah tatap muka silakan untuk menyesuaikan ya. Seperti orang kuliah gitu ya. Nah, terus ini yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, oke, ini sekilas saja. Nah, jadi apa yang akan kita diskusikan pada bahasa Inggris 1 itu lebih ke grammar. Jadi kita akan banyak belajar tentang grammar atau tata bahasa. Karena biasanya memang kalau dalam bahasa Inggris itu yang paling susah adalah grammar katanya. Grammar itu yang paling susah. Nah, kita di sini akan belajar dari basic. Kita akan belajar dari awal sekali. Kita akan belajar dari grammar awal. Nanti kalau sudah di bahasa Inggris 2, mungkin di semester depan, kita juga akan ke grammar juga sih, sama sih grammar, tetapi yang lebih kompleks ya. Tapi kalau di bahasa Inggris 1, grammar yang paling dasar. Nah, jadi kita belajar dari vocab dulu, vocabulary, kosakata. Karena grammar itu sebenarnya memang kaitan sama kosakata kan, sama kosakata asing dalam bahasa Inggris, misal seperti itu. Nah, kita akan belajar dari kata dulu, misal jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris ada apa. Sebenarnya apakah aturan atau aturan tata bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama? Tapi sebenarnya intinya setiap bahasa pasti punya yang namanya rule, aturan ataupun tata bahasa ya. Setiap bahasa. Nah, kalau sebenarnya memang sekilas bahasa grammarnya bahasa Inggris tuh kayak tata bahasa Indonesia sekilas, cuman ya mungkin lebih susahnya karena pakainya bahasa Inggris dan lebih ada beberapa hal yang lebih kompleks di dalam grammar bahasa Inggris. Nah, kalau misal di bahasa Indonesia kita belajar yang namanya mungkin kata sifat, kata ganti misal, seperti misal kayak kata benda. Kata ganti itu kalau seperti aku, kamu, dia. Kalau di bahasa Inggris ada I, you, we, they, she, he, it. Kita belajar itu juga. Misal kita belajar kata sifat, misal kita belajar perbandingan, kita belajar kata keterangan, sama di bahasa Inggris juga ada. Terus kata hubung. Terus juga kita belajar bagaimana kata kerja ya. Misal kalau di dalam bahasa Indonesia kan mungkin yang lebih berbeda itu masalah di tenses ya, sedikit di tenses antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau mungkin di bahasa Indonesia kata kerjanya katakanlah entah itu kata kerja yang kemarin, katakanlah yang sudah lampau, kata kerja sekarang sama kata kerja yang akan datang itu nggak berubah ya. Misal kata makan ya tetap makan, cuman yang membedakan adalah misal kemarin makan, katakanlah kemarin saya makan, sekarang ini saya makan, besok saya akan makan. Paling yang membedakan cuma keterangan waktu, tetapi kata kerja itu dia nggak berubah. Cuman kalau di dalam bahasa Inggris memang dia lebih berbeda ya, dalam artian ketika saya menyebutkan makan itu adalah it. Kalau makannya kemarin kan nggak bisa pakai it kan, tapi pakainya verb duanya dari kata kerja pertama, misal it, terus ketika saya menggunakan untuk yang akan datang, saya nggak memakai at lagi, katakanlah saya balik ke it lagi misal. Nah, jadi ada beberapa memang kata kerja yang cukup berbeda ya, apalagi di bagian verb antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ada perubahan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan tetap sama kan. Eat, makan ya makan. 1, 2, 3. Kalau di bahasa Inggris kan eat, ate, eaten. Nah, jadi kata kerja pertama eat makan, nanti makan yang sudah lampau jadinya ate, tulisannya ate, terus untuk verb tiganya jadinya eaten misal, tulisannya eaten. Jadi mungkin yang jadi lebih susah itu adalah di bagian verb. Nah, karena verb itu juga kaitan sama tenses. Nah, setelah kita belajar dari kata, kosakata ya, saya bilang kosakata atau vocab dasar, kita akan UTS. UTS-nya yang seputar ini saja. Terus setelah itu kita UTS, kita beranjak ke sesuatu yang lebih rumit, yaitu ke frase, kalimat. Kita udah mulai membuat kalimat. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana buat kalimat sederhana. Misal
saya mau tulis atau mungkin saya mau bilang I love you misalnya. Aku cinta kamu misal. Kok di sini love itu nggak pakai S ya? Oh karena kan I misal. Tapi ketika yang mencinta itu bukan saya, misal katakanlah dia perempuan atau dia laki-laki, misal katakanlah he atau she, kan nggak bisa pakai love kan? Dia harus pakai loves, pakai S. Nah kita akan belajar kenapa ya dia bisa seperti ini gitu. Nah, jadi kita akan belajar dari situ. Kita belajar cara nulis kalimat yang baik dan benar berdasarkan grammar. Misal ada yang tanya, Miss, seberapa penting grammar dalam bahasa Inggris? Menurut saya sangat penting. Miss, seberapa penting grammar dalam speaking? Menurut saya ya, kan yang penting speaking itu asal ngomong. Iya, speaking itu kan kalau misal, karena banyak yang beranggapan bahwa grammar apa ya speaking itu kan yang penting asal ngomong, nggak harus selalu ngikutin grammar kan. Nah iya sih sebenarnya penting kan, sebenarnya kuncinya speaking itu kan yang ditanyai dan yang menanyai kan sama-sama paham dan sama-sama bisa merespon kan, bertanya dan menjawab, bertanya dan merespon kan, itulah fungsi kalau di speaking itu bisa efektif kan, bisa tersampaikan. Nah tetapi alangkah baiknya, misal katakanlah saya mau tanya, apakah kalian sudah makan atau mungkin apa kalian sudah makan gitu kan. Mungkin kalau di dalam speaking kan bisa kan, have you eaten, udah makan misalnya. Tetapi kan kalau ya itu kan yang penting sudah tahu maknanya udah tersampaikan. Orang udah paham iya, sudah misalnya yes or no. Tapi kalau di dalam writing, penulisan kan nggak boleh have you eaten, harus pakai mungkin secara yang lengkap kan. Apa kamu sudah makan gitu kan. Nah, jadi otomatis grammar itu kalau di speaking menurut saya juga gini ya. Speaking asalkan maknanya tersampaikan oke. Tetapi alangkah baiknya juga kalau grammar itu bisa mengikuti speaking ya. Tetapi yang penting speaking itu kuncinya maknanya tersampaikan ya. Meskipun nggak secara grammar, tapi kalau misalnya secara grammar kalaupun oke juga nggak masalah ya, kan lebih baik juga. Nah, tetapi kalau kita belajar di grammar itu sangat penting di writing ya, penulisan. Jadi kalau sesuatu yang sudah kaitan sama writing itu sesuatu yang pakem. Maka ketika nanti kita belajar grammar itu menulis itu juga harus hati-hati. Nah, nanti setidaknya ketika kita UTS atau katakanlah UTS itu paling tidak kita udah bisa nulis kalimat, kita memahami jenis kalimat. Nah, setelah itu kita akan mulai ke tenses. Kalau misal kebanyakan orang memang ngomong tense itu sesuatu yang materi ya, materi yang paling sulit di dalam grammar. Iya sih, karena kalau kalian lihat di buku grammar ya, mungkin kalian punya buku grammar itu kan grammar itu halamannya ada ratusan lembar, Miss. Apakah kita di bahasa Inggris satu akan hatamkan atau kita akan bahas semua? Enggak. Jadi saya ambil yang penting saja. Nanti sisanya kita di bahasa Inggris dua. Seperti itu. Jadi kita nggak akan menghatamkan satu buku grammar yang tebalnya seperti itu ya. Tetapi saya ambil yang pokok-pokok penting saja. Nah, terus kita akan belajar tentang tenses nih. Karena kita hanya belajar 5 tenses saja di bahasa Inggris 1. Nah, kita nggak akan belajar 16 atau 12 tenses ya, karena kalau kalian tahu juga tenses itu kan ada yang 16. Ya, menurut sumber ada yang 16 tenses, ada yang 12. Sebenarnya mana sih Miss yang paling benar? Sebenarnya juga beda sumber beda, tapi sebenarnya kalau 16 itu adalah lebih detailnya. Tetapi memang ada juga yang 12, yang 4 itu menurutnya juga nggak begitu terlalu sering dipakai. Jadi akhirnya 4 itu dihilangkan jadi 12. Kalau menurut saya dari 12 tenses itu paling maksimal itu yang diterangkan atau yang digunakan itu paling 8 itu udah cukup banyak nih. Dalam keseharian ya, dalam keseharian menurut saya. Nah, kita cuma belajar 5 tenses. 3 tenses induk. Ada 3 tenses induk di dalam grammar. Present tense, membahas saat ini, terus membahas masa lalu past tense, sama membahas apa yang akan kita lakukan di waktu mendatang, yaitu future. Nah, kita akan hanya belajar 5 saja. Bahas masa ini,
masa sekarang, masa lalu, sama masa depan. Dan kenapa sih tenses ini saya paling akhir? Karena tenses itu kan sudah mencakup ke kalimat ya. Jadi kita belajar kosakata dulu, belajar dari kata, habis buat kata kita buat kalimat, habis itu kita langsung ke tenses. Karena kalau kita sudah mengacu ke tenses, kita akan banyak langsung ke eksekusi ke kalimat. Paling kalau nggak kalimat ya ke paragraf kan. Jadi tenses itu paling akhir. Habis itu UAS. Nah, dan endingnya di UAS kita akan mengarang. Kita akan mengarang berdasarkan tenses tertentu. Nah, paling nggak seperti itu. Misal katakanlah kalau UTS kita misal maksimal buat kalimat, kalau UAS kita paling nggak ya buat kalimat dan ada tugas yang kita memang harus buat paragraf terkait tenses yang terkait. Nah, seperti itu. Dan intinya tenses itu terkait dengan kata kerja sebenarnya. Jadi ketika kalian mau belajar tenses, belajarlah tentang verb, tentang kata kerja. Pelajari dululah perubahan kata kerja bentuk pertama, 2, 3. Pelajarilah bagaimana kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Nanti tenses dia akan follow, dia akan ngikutin. Karena tenses itu sebenarnya kan perubahan kata kerja. Maka ketika kita ingin tahu perubahannya, maka kita juga harus bisa memahami berbagai kosakata perubahan tentang kata kerja. Seperti itu secara umum. Ada yang secara umum ya, kita nggak perlu membahas langsung materi yang berat ya. Jadi secara umum tuh yang akan kita bahas itu adalah yang ada di tabel tersebut. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada instruksi atau mungkin keberatan, Miss materinya terlalu sedikit boleh ditambah ya, saya sih oke. Kalau Miss materinya apakah dikurangi, kemungkinan udah nggak bisa, itu udah sangat minim ya. Itu mungkin hanya mungkin hanya 20% dari buku grammar menurut saya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan keberatan atau apa ya, nanti bisa disampaikan saat ini. Nanti kita nggak akan lama ya, paling maksimal 8.30 saja ya, nggak usah terlalu malam. Untuk kuliah berikutnya insya Allah entah itu online atau offline saya usahakan jam 9 selesai. Asal kalian juga bisa ajak kerjasama. Jadi ketika saya udah selesai materi ya nggak apa-apa videonya kalian off-kan dulu. Tapi ketika saya udah selesai share screen-nya, nanti untuk kuliah mendatang silakan untuk dinyalakan videonya seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan cantik ganteng ya, ini juga masuk YouTube ya. Nah lumayan buat di screenshot, buat update status ya, kuliah nih gitu ya. Nah seperti itu. Oke, terus untuk perkuliahan selanjutnya saya nggak akan menggunakan fully English, jadi saya kedua bahasa saja ya. Jadi untuk menerangkan saya tetap bahasa Indonesia. Kalau memang itu memang kosakatanya bahasa Inggris dan kalimatnya bahasa Inggris, saya tetap akan bahasa Inggris ya. Tetapi insya Allah saya tetap akan terjemahkan juga ya. Ketika misal saya ngomong bahasa Inggris yang mungkin kurang familiar ya, tapi kalau ngomong itu kadang saya agak kecampur ya, Indonesia nanti kecampur bahasa Inggris itu sekata-sekata gitu, seperti itu. Jadi saya nggak akan full bahasa Inggris, tapi saya akan dua bahasa karena kalian juga anak-anak non bahasa Inggris ya, jadi saya juga paham kalian. Oke. Ada pertanyaan, saran atau apapun? Nah, jadi kalau saya mengajar biasanya memang saya modelnya ya kayak ngobrol gini ya. Jadi ya sama-sama kayak belajar aja ya, sama belajar. Jadi ya dibuat santai, nggak usah apa ya cemas ya. Aduh dosennya bahasa Inggris, cewek biasanya galak gitu. Biasanya nggak tahu sih anggapan stereotip. Biasanya kalau orang yang ngajar bahasa Inggris itu cenderung galak ya. Tapi ya insya Allah saya nggak kayak gitu ya. Saya insya Allah baik hati. Mungkin ada... Bu, mau nanya Bu, yang untuk absennya gimana Bu? Oh iya, untuk absen sudah dapat e-learning semua ya? Ya absen di e-learning ya? Absen di e-learning. Absennya sekali aja atau 2 kali Bu? 2 kali, 1, 2 ya? Oke. Makasih Bu. Oke ya, jadi absennya tetap di e-learning ya? Seperti itu. Jadi itu absensi dari pusat ya. Nanti dari dosen itu cuma dapat rekapan akhir. Jadi saya tahu-tahu sudah dapat rekapan akhir, nanti siapa saja yang absen. Misal
Miss saya harus absen sesuai jamnya apa enggak? Ya kalau bagus sesuai jamnya, tapi kalau enggak ya minim di tanggal itu dan di hari itu ya. Misal kuliah kalian hari ini, ya absennya hari ini. Misal kuliah kalian hari ini, aduh saya kelupaan kemarin absen, terus kalian absen yang kemarin. Nah itu takutnya enggak ke record sistem, karena sistem itu membaca dari hari tanggal. Dia modelnya kayak Google Form, jadi kedetek hari tanggal ketika kalian absen. Jadi biar ke record sistem ya. Seperti itu. Nah, terus untuk kuliah selanjutnya, misal apa kita online atau offline, saya sih nunggu sikon dulu ya. Saya nunggu sikon dulu karena saya nggak tahu ya, setiap mata kuliah bahasa Inggris itu pasti dikenakan di jam akhir ya, jam kedua. Karena jam pertama itu kebanyakan memang dihitungan kan. Misal katakanlah kalau anak-anak pajak akuntansi itu dihitungan. Jadi niatnya lebih fresh gitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu pasti kebanyakan jatuh di jam 7:30, jam 8 seperti itu. Nah, misal kalau misal ada yang nggak bisa berhalangan, kalau saya nggak bisa ikut kuliah hari ini, saya gimana? Silakan bisa ikut kelas lain. Yang penting itu gunanya grup untuk komunikasi. Ini saya kemarin nggak bisa ikut kuliah, apa saya bisa ikut kuliah kelas lain? Boleh, silahkan. Atau saya bisa ikut kelas B atau kelas A, silahkan. Jadi bebas untuk kalian. Jadi ketika misal berhalangan ya kaitan sama pekerjaan ya, mungkin kalian sudah banyak yang bekerja, mungkin kalian adalah pekerja tangguh yang kuliah sama kerja, jadi saking sibuknya nggak sempat kuliah, setidaknya ya kabarilah ya. Terus saya nggak bisa ikut, saya bisa ikut kelas lain nggak? Itu sangat silahkan seperti itu. Apalagi kalau nanti kita offline, ya kita offline itu biasanya mahasiswa itu ada yang kendala, Miss mohon maaf saya izin saya kerja, saya lembur, saya harus kerjain laporan akhir, karena banyak yang seperti itu. Jadi silahkan untuk bisa ikut kelas lain seperti itu. Kalau online seperti ini ya, Miss kalau misal online ini saya nggak bisa ikut ya, silahkan untuk lihat di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kalau online tuh saya lebih fleksibel sekali, bahwa ketika kalian nggak bisa Zoom ya, silakan kalian lihat di YouTube. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita sebentar lagi close juga. Jangan lupa untuk teman-teman lain yang belum join kelas, segera join di grup Telegram ya. Jadi info-info itu kadang saya lebih nyaman di Telegram karena lebih cepat sampai. Kalau di learning itu kadang kelamaan, kalau di Telegram kan cepat ya. Kuliah segera masuk. Ayo seperti itu loh. Saya cepat woro-woronya. Mungkin any question? Ada pertanyaan lain? Jadi kuliah minggu depan nunggu info dulu ya. Seperti itu. Jangan lupa juga nanti kalau karena kalian kuliahnya malam kan, jadi setidaknya juga jangan sampai lupa untuk dicek e-learning ya, apalagi absen gitu ya. Seperti itu. Jadi kan malam misal kalian longgar buka paling nggak siang atau sore. Insya Allah untuk kelas malam itu pagi itu biasanya saya sudah share info. Jadi supaya nggak mepet-mepet. Ada tanggapan sebelum kita close? Oh iya, yang terakhir tentang buku apa yang akan kita gunakan. Oke, sekalian saya share screen. Insya Allah untuk buku akan saya share di grup Google Classroom. Nah, jadi untuk materi tetap saya ngikut e-learning, tetapi nanti GC tetap kita pakai ya untuk penugasan, untuk kirim tugas, untuk misal ada info lain ya, untuk file-file atau tugas yang nanti ada beberapa tugas yang memang harus dikumpulkan, harus via Google Classroom ya. Jadi silakan untuk join seperti itu. Jadi ya sarana kita ya, saya juga pakai learning Google Classroom. Sambil nanti apa ya, Zoom juga ya, optional sih. Kalau kita online, saya tetap akan pakai Zoom. Nah, itu buku yang akan kita bahas.
saya nggak akan mewajibkan kalian untuk harus beli buku apa, ya. Jadi kita hanya akan kasih file e-booknya saja ya. Jadi, Miss, apakah saya perlu beli buku? Nggak usah. Jadi, kalau saya sih selalu pakai buku yang ini. Jadi, setidaknya uang kalian bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat ya. Misal ketika online ya di kuota ya. Jadi, nah, saya pakai 2 jenis buku ini. Buku ini adalah buku terbitan luar negeri ya. Tetapi buku ini sangat ringan, sangat fleksibel. Nanti insya Allah e-booknya akan saya kirimkan di kalau nggak di Telegram ya grup Google Classroom ya. Jadi silahkan nanti bisa dibaca secara online. Ataupun kalau memang menghendaki ya silakan untuk nanti di copy atau dicetak sendiri ya. Kalau misalnya menghendaki, saya nggak mewajibkan buku ini harus dicetak, tidak. Jadi senyamannya kalian belajarnya seperti apa. Apakah harus model paper, apakah harus model PDF ya. Itu terserah kalian. Jadi bukunya 2 ini. Bukunya ini sangat ringan dalam artian meskipun dia adalah fully English, full bahasa Inggris bukunya, tetapi bukunya sangat ringan untuk pembelajar pemula grammar atau bahasa Inggris 1 dasar. Nah, seperti itu. Ini juga apa ya? Mungkin beberapa materi atau tugas mungkin saya ambilkan dari sini. Coba saya bukakan sekilas bukunya. Jadi bukunya ringan, bukunya memang sedikit agak bergambar, tapi bukunya sangat simpel ya. Mungkin kalau kalian punya buku grammar yang lain, silahkan juga dipakai. Jadi saya nggak akan mematok bahwa kalian harus pakai buku ini, karena kalau yang namanya grammar itu kan katakanlah tata bahasa umum ya. Jadi mungkin kalian juga sudah banyak yang punya, jadi saya nggak akan mewajibkan harus selalu buku ini. Buku yang lain pun boleh, karena grammar itu kan sesuatu yang pakem kan. Jadi kalian mau belajar dari buku apapun itu bisa. Sebentar, saya bukakan sekilas tentang buku. Oke, mungkin sambil ada pertanyaan, sambil saya cari dulu bukunya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, ya sebentar saya cari bukunya dulu. Ada 2 buku ya, buku seri 1 dan buku seri 2. Jadi buku seri 1 itu lebih simpel, kalau buku seri 2 itu lebih kompleks. Jadi sama, secara daftar isi hampir sama, cuman memang pembahasannya lebih kompleks ya. Kalau seri pertama itu lebih banyak ke kata, maksimal ke kalimat, tapi kalau sudah di seri kedua itu dia sudah ke kalimat bahkan ke paragraf. Nah, jadi bukunya seperti ini, sebut saja. Oke, nah. Oke, di sini ada bukunya seperti ini. Nah, jadi di sini nanti di sini sudah ada beberapa daftar pustaka, bukan daftar pustaka, daftar isi, daftar isi. Jadi ini membahas tentang yang tadi ya, garis besar mata kuliah yang kita bahas tadi ya, pertemuan pertama. Kan tadi ada noun juga, pronoun, adjective, verb juga, ada tenses juga sama dari sini. Nah, memang bukunya sedikit bergambar, cuman ini memang sangat simpel karena memang banyak vocab ya, kosakata. Sambil kita juga masih mengingat kosakata. Nah, nanti dia sudah sampai masuk ke kalimat, ke tenses ya, ke kalimat, ke tenses. Nah, oke, terus yang seri kedua nanti kalian bisa buka-buka ulang lagi ya. Nah, terus kalau di seri kedua dia sudah lebih apa ya, kompleks ya. Baik secara isi dia sudah lebih panjang. Kalau tadi lebih ke kata, banyak kata, vocab sampai ke kalimat. Kalau di sini mungkin sudah banyak kalimat, bahkan mungkin sudah masuk ke paragraf. Dan ini semua bahasa Inggris, tapi insya Allah gampang. Di sini nggak ada arti ya, tetapi insya Allah akan gampang. Nah, di sini sudah masuk ke paragraf. Seperti itu. Banyak juga soal dan tugas. Nah,
Nah, seperti itu ya. Sama juga nanti sudah sampai ke tenses juga ada. Nah, ini juga ada beberapa tenses. Nah, jadi kita akan bahas dua buku ini. Apakah kita dua buku ini akan habiskan, Miss? Ya, kita ambil seperlunya saja ya. Selebihnya kan karena waktu kuliah kita terbatas, jadi ya silahkan bisa untuk belajar mandiri. Nanti akan saya pandu misal ada kesulitan seperti apa. Mungkin itu saja. Any question sebelum kita closing? Mungkin sudah pada lelah. Aduh, baru pertemuan pertama bahasa Inggris kayak gini ya. Nah, itu juga ada ya. Ini baru perkenalan aja udah pusing ya. Ini baru perkenalan ya. Ini belum kuliah kan, tapi ya kita belajar dari dasar saja ya. Nah, mungkin ada yang sudah ahli misal katakanlah, tetapi ya kita belajar basic dulu, grammar 1 ya. Ini baru bahasa Inggris 1. Nanti belum bahasa Inggris 2 ya. Belum nanti udah ketemu apa ya, conversation, belum nanti ketemu TOEFL apalagi di semester 5 itu akan sangat menyenangkan ya untuk belajar seperti itu. Oke. Ini kayaknya ada yang senyum-senyum ini apakah oke. Dibuat santai saja, kita belajar dari dasar. Anggap aja kayak kita les ya. Mungkin grammar itu apa ya? Kalau saya sih lebih suka ke grammar ya, karena ketika saya les pertama kali, yang guru saya ajarkan itu apa? Grammar dulu. Jadi ketika saya les saya dileskan mulai SMP, SD saya udah mulai dileskan dari kelas 6 itu yang diajarkan tuh vocab dulu, kosakata, perbanyak kosakata. Nanti kosakata sudah banyak baru ke grammar, selebihnya skill lain akan ngikutin. Oke, any respon? Oke, nggak ada. Udah lelah ya, udah capek, udah pusing ya, baru garis besar aja udah lelah. Oke, Insya Allah kita ketemu di next meeting ya, sambil kita juga menunggu informasi berikutnya. Apa kita online atau offline. Seperti itu ya, tapi saya nggak berani janji kuliah kita minggu depan seperti apa. Tapi Insya Allah saya infokan selalu di grup ya. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, kayaknya sudah mulai ngantuk, besok pada kerja ya. Oke, kita close dulu ya. Nah, jadi saya kasih bonus waktu 30 menit, kita kelar lebih awal. Nah, jadi intinya dalam belajar bahasa Inggris itu dibuat enjoy saja ya. Jadi ya kayak kita belajar, yang penting kalian juga mau belajar, kita belajar dari basic sekali, nanti sampai kita ke tahap yang lebih kompleks. Intinya senang dulu sama mata kuliah. Jadi dalam kunci apapun ya, setidaknya ya senangi dulu mata kuliahnya. Kalau enggak, aduh mata kuliahnya tetap susah ya, senangi dulu katakanlah, oh yang ngajar menyenangkan enak. Tapi setidaknya ada bagian yang kamu senangi dalam mata kuliah tersebut. Jadi biar kalian termotivasi seperti itu. Okay, thank you very much for your attention. See you in the next meeting ya. The information I will share in the next meeting also. Don't forget to keep healthy, keep positive thinking, success for your job and your career ya. Mungkin bagi kalian ada beberapa yang udah kerja ya, semoga juga selalu sehat ya. Jadi kuliahnya tetap lancar dan kerjanya juga lancar seperti itu. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Info locker. Do itashimashita. Oh, Mas Handaran, bro. Ya, Asep monitor. Oke, Asep Indonesia masih di sini. Terima kasih sudah berjoin. Bro. Ini udah selesai nih. Godak mie, bro. Godak mie, bro. Mi. Godak mie, bro. Ngeleh, bro. Help me makan mie, godok mie. Mumpung ngopi, bro.
Mending bro, mending bro.